Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana nih kabar kalian? Yang penting pada sehat semua deh ya, dilancarin rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, di episode kali ini gue akan membacakan sebuah kisah mistis Gunung Ungaran yang bersumber dari Mas Aris. Ini kali pertamanya Aris ke Gunung Ungaran, sekaligus ini pendakian perdananya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalahin juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kenalin, namaku Aris, asli dari kota Semarang. Ini pertama kalinya aku mendaki Gunung Ungaran, dan ini juga pertama kalinya pengalamanku mendaki gunung. Januari 2016, aku baru pulang kerja sekitar pukul 11 malam. Membuatku sangat letih, lemah, dan lesu. Aku pun menyempatkan mandi sejenak untuk menyejukkan tubuh ini selepas beraktivitas seharian. Belum selesai ku mandi, terdengar suara yang familiar. Tilulit, tilulit, tilulit. Ya, itu suara handphoneku yang berdering. Lalu lekas ku berlari menuju kamar. Dan ternyata itu panggilan dari sahabat koplaku. Namanya Heru, yang sering utang pas tanggal tua. Dia udah lama tinggal di Semarang, tapi masih aja nggak hafal bahasa Jawa. Kadang-kadang pas ngobrol, aku kerjain aja pakai bahasa Jawa, biar pecah tuh kepala. Halo bro, tumben banget punya pulsa lu. Abis ngepet lu ya? Ah, kan babinya elu, Riz. Sialan lu, mau ngapain sih lu jam segini nelpon? Ganggu orang semedi di kamar mandi aja lu. Mau ngepet lu ya Riz, semedi di kamar mandi? Hahaha. Ye, malah ketawa nih bocah. Beneran gila nih bocah. Jadi gini Riz, besok gue sama Mas Luhur mau muncak ke Ungaran. Sekali-sekali ikutan lah, yuk. Kerja terus, gak butuh refreshing apa lu? Waduh, malas ikut sih sebenarnya. Soalnya pas aku ikut jalan sehat di kampung aja, capek banget rasanya. Ini malah jalan-jalan naik gunung, malah copot ntar nih kaki. Tapi gak enak juga sih sama dia. Udah 2 kali pernah aku tolak. Ya udah ikut aja lah, hitung-hitung cari pengalaman baru. Lagian besok aku juga libur 2 hari, mau ngapain juga di rumah. Woi Riz, malah diem aja lu. Tapi aku nggak punya peralatan mendaki loh Her. Ya ilah, kalau itu mah santai aja Riz. Di kosan gua ada kok. Ntar punya lu biar gue siapin deh, khusus buat lu. Slow aja udah kalau masalah itu. Anjir nih bocah, lama-lama bahaya. Semuanya udah disiapin, khusus pula buat gua. Udah kayak pacarnya aja. Yaudah deh, kapan nih kita berangkat? Besok pagi jam 5 Riz. Ntar pagi gua ke rumah lu. Gua tahu lu kagak bisa bangun pagi. Lu kan kayak kebo kalau tidur, susah banget kalau dibangunin. Jangan begadang ya. Anjir nih bocah, beneran bahaya. Udah kayak pacar gua aja rewel. Iya sayang, sayang pala lu peyang. Udah, lama-lama panas nih kuping gua ngobrol sama lu. Pukul 4:30 pagi pun telah tiba. Woi, woi Riz, bangun. Woi, terdengar suara keras seseorang yang berjuang membangunkanku. Apaan sih? Masih malam nih, masih gelap juga. Ganggu orang mimpi buruk aja lu. Bego kali ini anak ya. Ya iyalah masih gelap. Tuh lampunya aja lu belum nyalain. Bangun cepet Riz, udah pagi nih. Ini anak malah tidur lagi. Plak, tamparan maut menghujam kepalaku. Anjrit, sakit bego. Iya, ini kalau orang udah bangun juga. Cepetan sono mandi, terus siap-siap. Iya bawel. Kemudian aku pun berjalan untuk berusaha keluar dari kamar, namun dengan mata yang agak terpejam. Tapi tiba-tiba, gedebu,
Sialan, kepalaku malah kejedot tembok. Benjol nih jidat. Udah jenong malah tambah jenong. Makin mirip ikan lohan ini mah. Sialan, siapa sih nih yang naruh tembok di sini? Sakit banget lagi. Makanya lu kalau bangun itu mata dibuka. Lagian tuh lampu belum dinyalain. Oh iya, Heru ini udah biasa masuk kamarku. Udah kayak maling, tahu-tahu udah di dalam. Singkat cerita, 1 jam setelahnya, atau sekitar pukul setengah 6 pagi, pagi pun menyapa, walau matahari baru mengintip di balik rumah tetangga. Namun hatiku riang gembira dan akhirnya mendaki gunung juga. Sebelum aku berangkat, tidak lupa untuk meminta izin kepada kedua orang tua yang tercinta, sang ibunda dan ayahanda, agar di perjalanan selalu sehat dan pulang dengan selamat. Bun, ya, Aris main ke puncak dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya, nak. Hati-hati loh, nak. Jangan sembrono kamu di sana. Bertamu jaga tutur katamu ya. Ayahku yang ikut menceramahiku. Iya, santai aja ya. Kan Aris anak yang sopan santun dan rajin menabung. Tapi sedikit sombong sih, Om. Sahut Heru. Anjir nih anak, ikut campur aja pembicaraan keluarga berencana. Ya udah, pokoknya kalian hati-hati di jalan ya. Pesan dari ibunda tercinta. Mari tante, mari om. Assalamualaikum. Dan setelah sampai di kosannya Heru, ternyata di sana sudah ada Mas Luhur yang senantiasa menunggu kami. Dan akhirnya tim Tri Mas Kentir bersatu. Iya, akhirnya kumpulan orang koplak berkumpul. Kalau lagi ngobrol nggak ada yang nyambung, tapi terhubung. Bingung nggak tuh? Ya, aku aja bingung. Lama banget sih kalian berdua? Tanya Mas Luhur yang hampir mau jadi super saya. Sorry mas, Aris tuh kebiasaan kalau dibangunin susah banget dah. Kalau tidur udah kayak mayat aja. Hehe, sorry mas, udah nunggu berapa lama emang? 1 abad. Jawab Mas Luhur yang agak cemberut kayak ikan manyung. Udah telat berapa hari, Riz? Kan tadi kata Mas Luhur 1 abad. Gila, rasanya kayak gimana tuh, Riz? Keram kali ya? Buyutmu keram. Ayo berangkat. Malah pada ngalor ngidul gak jelas. Jawab Mas Luhur yang mengakhiri pembicaraan yang gak jelas ini. Let's go. Ya, kita tim Tri Mas Kentir menuju Gunung Ungaran menggunakan kuda besi kami masing-masing. Namun di tengah perjalanan, aku menyempatkan sebentar di Indomaret untuk menambah logistik kami. Dan tidak lupa juga untuk menambah pengasapanku. Ya, udut signature Rebo. Agar nanti di tengah perjalananku menuju puncak Ungaran bisa dengan nyaman dan terkendali. Tapi setelah aku keluar dari Indomaret, aku sedikit heran karena didatangi oleh sosok kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Mereka menggunakan pakaian khas adat Jawa seperti orang-orang keraton gitu. Mungkin mereka baru pulang dari hajatan kali ya. Dan sosok nenek itu bertanya, Arep neng dijuk, kulo badeten Gunung Ungaran bah. Jawabku terhadap nenek itu. Karo sopo juk? Kale rencang-rencang kulo mbah. Jawabku akan pertanyaan nenek itu. Oh yo wes yen ngono, hati-hati neng dalan yo cuk. Nje mbah, atos-atos nje mbah. Salamku terhadap kedua orang tua tersebut. Dan setelah itu aku menoleh ke arah kedua temanku yang sedang mengantri sembako di kasir. Lalu aku menoleh kembali ke arah kakek dan nenek-nenek itu. Dan ternyata sosok kakek dan nenek-nenek itu pun masih ada. Tapi ketika aku mengambil HP di sakuku, loh itu kakek-kakek sama nenek-nenek kemana? Mereka menghilang secara tiba-tiba. Otomatis aku tengok sana sini, udah kayak orang gila tau gak? Sontak aku pun berlari ke dalam, menyamperi Mas Luhur dan Heru. Bro, barusan aku didatangi kakek-kakek sama nenek-nenek. Terus lu dikasih duit ya Riz? Tanya Heru. Bundulmu, lu pikir gue pengemis apa? Hahaha, biasanya kan lu ngemis-ngemis ke gue pas tanggal tua. Her,
pinjem uangnya dong, tanggal tua nih. Gak kebalik tuh. Bukannya elu yang sering ngutang ke gua kayak pengemis. Riz, utangin gua dong, gua nunggak bayar kosan nih. Terus dicari bapak kos lagi. Bantulah sahabat lu ini. Balasku membungkam kata-kata hinaannya dia. Tapi dia malah meringis kayak gundul penyengis. Ngapain Riz mereka nyamperin kamu? Mau nagih utang? Tanya Mas Luhur yang ikut-ikutan. Ini orang tua ikut-ikutan aja lagi. Ya kagak lah. Mereka cuma tanya aku mau kemana. Terus dapat salam juga buat hati-hati nanti di jalan. Udah cuma gitu doang. Halah, itu mah udah biasa Riz. Kadang orang sini mah banyak yang tanya kayak gitu, sahut Heru. Tapi ini luar biasa Her. Setelah kakek sama nenek-nenek itu nanya, mereka langsung hilang Her. Teleportasi kali dia, kayak jurusnya Hokage keempat. Udahlah, gak usah dipikirin. Yuk lanjut, sahut Mas Luhur untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 9 pagi, kami pun sampai di base camp Mawar. Lalu Mas Luhur mengurus si Maxi. Aku pun saat itu menyender ke carrier sambil menatap base camp Mawar. Her, tuh orang siapa ya? Kok mandangin kita terus ya? Heranku melihat sosok samar-samar yang ada di balik pohon. GR lu, paling tuh orang liatin mbak-mbak yang lewat. Heru pun asal jawab tanpa melihat sosok itu. Woi, lihat dulu baru komen. Dia udah kagak ada orang sama sekali. Ngantuk lu. Makanya kalau malam lu tidur, jangan begadang mulu. Ya elah itu Her, masih ada di sana. Lah, kok nggak ada ya? Nih anak ngantuk kali ya? Nyari kopi apa kopi? Kelihatannya lu butuh asupan bergizi nih. Iya kali ya? Heran, itu orang siapa ya? Mungkin aku kena genjutsu. Dan sehabis ngopi dan berdoa bersama, lekasku bergegas memulai pendakian ini. Gila nih jalan, baru masuk aja udah dihajar. Gumamku pertama kali merasakan trek yang langsung nanjak. Ini mah baru pemanasan Riz. Ntar lu juga terbiasa. Mungkin tubuh lu belum beradaptasi. Ini kan juga baru pertama kali lu mendaki. Ya jadi wajar lah kalau lu capek dikit-dikit mah. Senyum jahat Heru yang sesekali menceramahiku. Sialan banget nih orang. Pengen banget gue jitak tuh palanya. Santai bet kalau ngomong. Iya Riz, mungkin tubuhmu belum beradaptasi. Pegel ya kakinya. Her, pijitin tuh kakinya. Dia juga banget. Sewot Heru dengan wajah yang songong. Siapa juga yang mau. Don't touch me. Tawa keras dari Mas Luhur yang kelihatannya bahagia melihat sahabatnya menderita. Kapan sih sampai pos satunya? Tanyaku sambil terengah-engah. Tuh di depan udah sampai Riz. Oh iya Her, jagain tuh Aris. Takutnya ntar pingsan lagi. Emang aku cowok apaan? Sahutku. Sialan, aku diejek terus nih sepanjang jalan. Dan sesampainya di pos 1, aku pun duduk terlentang sambil menghisap pengasapan yang sedari tadi tidak bisa kunikmati. Yuk lanjut jalan, pinta Heru. Ya elah, ngabisin sebat kali. Eris, gimana hubunganmu sama Desi? Tanya Mas Luhur yang penasaran tentang hubunganku dengan si Doi. Oh ya, Desi itu pacarku yang bikin bingung. Kadang-kadang dia ngambek gak jelas. Ditanya maunya apa jawabannya gak peka. Padahal sehabis makan bareng, disuapin udah, dipegang tangannya udah, dimanja kayak boneka pun udah. Tapi dia masih diem aja. Ya udah aku tinggal. Dia malah teriak, "Yang, makanannya belum dibayar. Tasku kamu bawa, dompetku di dalam tas. Terus siapa yang bayar?" Ternyata dia ngambek gara-gara aku tinggal. Terus makanannya gak aku bayar. Ya gitulah mas, masih manja, gak bisa berpikir dewasa, jawabku. Sabar, kamu tuh harus lebih dewasa lagi. Biar dia tuh tahu dan paham akan perjuanganmu yang selalu menjaga hati dan perasaannya. Ya kalau lebih dewasa lagi mah, aku jadi om-om dong mas. Ini anak blow on banget ya. Kalau dikasih nasihat bercanda malah dianggap serius.
Otakmu kebalik ya Mas. Dari dulu kalau ngomong katanya dibolak-balik. Bukannya Aris emang blow on dari dulu ya Mas? Sahut Heru yang mengikuti rapat di pendakian ini. Ikut campur mulu dia kalau aku lagi duel. Tapi tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok yang tadi aku lihat saat di base camp Mawar. Dia ada di balik pohon. Agak jauh sih, tapi kelihatan. Her, tuh orang muncul lagi, Her. Hah? Siapa? Tanya Mas Luhur. Itu Mas yang tadi di balik pohon itu. Tuh dia liatin sini terus Mas. Mau bareng malu kali ya? Mana sih Riz? Iya mana sih? Tanya mereka berdua sambil celangak-celinguk kayak orang gila. Masa kalian gak lihat sih? Tapi mereka pun bingung dan gak ada yang melihatnya. Di sini cuma aku seorang yang melihat sosok itu. Gak ada Riz, mending lanjut jalan aja lah. Mungkin itu penduduk sekitar sini, jawab Mas Luhur. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan sosok itu yang masih mengawasi di kejauhan mata memandang. Gimana Riz tadi? Belum selesai ceritanya? Tanya Mas Luhur yang ingin melanjutkan dongeng yang sempat terputus karena sosok barusan. Nggak usah dibahas Mas bahas yang lain aja lah. Dan singkatnya, perjalanan kita pun sampai di pos mata air. Wah, gila sejuk banget di sini. Kami pun berhenti untuk menikmati kenikmatan di sekitar tempat tersebut. Mungkin sekitar 1 jaman menikmati tempat tersebut, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Gedebu. Saat itu Mas Luhur terpeleset karena licinnya batu di sekitar trek. Dan untungnya ia tidak cedera. Jatuh Mas? Tanya aku. Enggak, tidur, sahut Mas Luhur. Her, Mas Luhur pijetin tuh kakinya. Kampret nih bocah, kata-kata aku di fotokopi. Kemudian kami bertiga pun malah ketawa bersama. Kalian berdua memang sahabat baikku lah. Walaupun dari kami ada yang kecapean, bahkan sampai terjatuh, kami malah saling ejek. Karena kami saling memahami. Dari Trimas Kentir ini tidak ada satupun yang marah. Malah kami melepasnya dengan canda dan tawa. Dan singkat cerita, kami sampai di pos 2 dengan trek yang aman terkendali. Dan tubuhku ternyata sudah mulai agak terbiasa dengan medan trek di gunung ini. Dan bisa diajak kompromi. Ternyata benar kata mereka, tubuhku diharuskan untuk beradaptasi. Lalu kami pun istirahat sejenak di pos 2. Tidak lupa sambil bakar lagi ini udut. Setelah habis 1 batang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Riz, bagi jajannya dong, pinta Heru yang sambil mengusap-ngusap perutnya. Perut lu kenapa Her? Mules? Kok diusap-usap? Awas lo ntar keluar, candaku sambil tertawa saat mengambilkan roti di carrier. Lapar bego. Kita berhenti dulu dah ya, lapar nih. Tadi kenapa di pos 2 gak makan dulu sih? Jawab Mas Luhur. Tadi gak lapar Mas, malah laparnya sekarang. Ya udahlah kita berhenti dulu sebentar. Habis makan nanti kita lanjut lagi. Aku pun ikut angkat bicara saat itu. Sehabis kami selesai memakan roti, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, aku pun bertanya ke Heru. Her, kok dari tadi gak ada barengan ya? Iya ya, tumben sepi amat. Dari tadi sama sekali gak lihat pendaki. Mungkin di depan sana ada barengan, sahut Mas Luhur. Dan sesampainya kami di pos 3, kami pun seperti biasa nongkrong dulu coy, sambil udut-udut santuy. Kondisi matahari pun mulai senja, dikarenakan kami yang sering istirahat lama. Tak terkecuali aku yang sering meminta istirahat di tengah trek. Yuk lanjut yuk. Sekarang pinta Mas Luhur yang ingin melanjutkan perjalanan. Setelah kami memasuki hutan yang sunyi, yang sesekali membuat bulu kuduku berdiri, aku pun merasa ada yang aneh di perjalanan ini. Mas, Her, sebentar, kita berhenti ya. Aku ngerasa ada yang aneh sama ini jalan. Aku pun menancapkan ranting di tanah. Kenapa Riz? Tanya Mas Luhur.
Kelihatannya dari tadi kita cuma muter-muter aja di sekitar ini. Soalnya aku inget banget sama pohon itu. Pohon yang patah ke arah kanan jalan. Iya mas, aku juga ngerasain apa yang dirasain sama Aris. Masa sih? Kok aku nggak ngerasain ya? Padahal aku yang di depan loh. Ah, curang nih kalian, sahut Mas Luhur yang iri. Makanya aku tancepin ini ranting buat tanda. Nanti kalau kita ketemu ranting ini lagi, berarti kita lagi dikerjain nih. Jelasku ke mereka. Kemudian kami pun mencoba untuk kembali berjalan. Dan ternyata dugaanku benar. Kami kembali dengan ranting yang aku sudah tancapkan ke tanah. Sialan, kami dikerjain. Jadi dari tadi kami bertiga tuh cuma muter-muter di sini. Udah kayak gangsingan. Iya Riz, benar. Kita lagi kejebak nih di sini. Ya udah gini aja. Kita stop di sini. Cari tempat buat sementara kita mendirikan tenda. Lalu kita bagi tugas. Terus kita lanjut ntar sehabis maghrib ya. Dan sehabis ini kita sholat dulu lah. Semoga setelah kita sholat, Allah memberikan jalan keluar untuk kita. Jelas Mas Luhur memberikan pengarahan. Setelah kami sholat maghrib, kami pun lekas membereskan tenda kami dan kembali berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan ini. Ayo kita lanjut jalan, pinta Mas Luhur. Mas, aku di tengah ya. Lu takut ya Riz? Ejek Heru. Cerewet. Udah jangan banyak berisik, kita fokus dulu buat keluar, sahut Mas Luhur yang serius dan membuat kita terdiam membisu. Kemudian aku pun mengeluarkan tasbih dan membacakan doa-doa. Lalu kemudian muncul juga dia. Asik bener dah lagi nangkring di atas pohon sambil senyum-senyum. Lu pikir kalau lu senyum-senyum gitu gue suka? Jijik tau gak? Kalau cantik mah mending. Ini hancur banget tuh muka. Mana pede banget lagi tebar pesona. Sialan, dia tuh bro yang bikin kita jalan sehat di sini terus. Jelasku memberitahu sosok itu ke Mas Luhur dan Heru. Astagfirullah, dia senyum-senyum Riz. Deket banget lagi tuh Mbak Kuntinya. Astagfirullahaladzim, hilang Riz. Her, sontak kami pun lari bersamaan sambil membaca doa. Stop. Kenapa kita lari? Dia kan udah hilang. Ngapain kita malah lari? Iya ya, bener juga. Bego amat ya kita. Kenapa kita malah lari? Sadar Heru. Ya udah, yang penting kita nggak ditampakin dia lagi. Tapi ketika aku berbalik badan, anjrit, kaget banget aku. Tahu-tahu itu muka Mbak Kunti nampak jelas di depan wajahku. Mentah lagi aku ke belakang dibuatnya. Dan pada larilah semuanya. Sialan tuh Kuntai. Kalau nampak tuh bilang-bilang dulu lah. Jangan tahu-tahu malah ngejump scare gitu. Anjrit. Dan setelah kita kocar-kacir gara-gara si Kuntai sialan, akhirnya tim Tri Mas Kentir kembali berkumpul. Lebih baik kita turun aja lah. Kita stop aja perjalanan kita sampai sini. Keadaan udah gak bisa diajak kompromi nih. Jelas Mas Luhur menjelaskan kondisi kami, yang memutuskan untuk turun saat itu juga. Kemudian kami pun mulai menyusuri hutan yang gelap dan sunyi. Namun aku gak sendiri. Masih ada sahabat-sahabatku dan juga Allah yang selalu ada di hati. Singkat cerita, dari pos ke pos kami pun selamat dan tidak ada gangguan lagi. Lalu sesampainya di dekat jalur menuju base camp, aku pun bergegas lari mencari kamar mandi. Karena saat itu aku ingin buang air kecil. Maaf mas, mau tanya, kamar mandi mana ya? Tanyaku kepada seseorang yang berpapasan denganku. Oh, itu masnya lurus aja. Nanti ada pelangnya kok mas. Lalu segera aku berlari menuju kamar mandi itu, yang ternyata gelap tanpa penerangan lampu. Dan ketika aku berada di dalam kamar mandi itu, yang sedang menunaikan hajat, tiba-tiba ada yang mengetok-ketok pintu dari luar. Tok. Iya bentar. Tok. Sabar apa? Gak bisa nunggu bentar apa? Tok. Siapa sih, ganggu aja? Mesti nih kerjaannya si Mas Luhur kalau gak si Heru. Tapi setelah ku buka, ternyata sialan, brak. Pintu kamar mandi aku tutup lagi karena aku terkejut ada sosok pocong di depan pintu itu. Apalagi sih ngejump scare mulu nih setan di sini. Bisa jantungan aku lama-lama. Siram air aja kali ya biar meriang tuh pocong.
Gantian lu aku kerjain. Basah-basah lu. Bismillah. Biur. Aku siram tuh pakai air toilet. Syukurin lu. Woi, apa-apaan nih? Aris, sialan lu ya. Basah bego, apa-apaan sih lu? Sorry Her. Gue kirain pocong kali. Tadi ada pocong di sini. Sorry. Kemudian aku pun keluar dari kamar mandi itu. Dan sekarang giliran si Heru yang masuk ke kamar mandi itu. Lu tunggu depan kamar mandi ya, Riz. Jangan kemana-mana. Gue ganti baju doang. Biur. Satu sama. Sialan lu. Gue kan gak sengaja tadi. Malah main siram-siraman. Dikira lagi ulang tahun kali ya. Pengalamanku memang penuh dengan kokoplakan. Ya ginilah kalau sama Heru. Dan selesailah perjalananku. Dan pengalamanku mendaki ke Gunung Ungaran. Pengalaman pertamaku yang tak akan pernah terlupakan. Dan selamanya pasti akan kukenang.